Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Dalam pemaparan saya kali ini, saya akan menyampaikan praktik penerapan segitiga restitusi di SMP Negeri 3 Bulukerto. Perkenalkan, saya Indah Rohmawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pengertian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga harapannya dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga akan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga harapannya murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan studi kasus penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini saya mempunyai 2 kasus. Kasus yang pertama adalah kasus yang terjadi pada Bella yang membuang sampah sembarangan dan makan sambil berdiri. Kasus yang kedua adalah kasus yang sedang dialami oleh Dava yang menyontek saat ulangan. Selamat pagi, Kristina. Tumben kamu sendiri. Sama Bella, tapi Bellanya ngambek, Bu. Bella, ngambek gimana? Kan habis dari koperasi. Buang sampah sembarangan. Saya ingetin, Bellanya malah marah. Dari koperasi buang sampah sembarangan, terus diingetin, Bellanya marah. Oh gitu. Kamu tahu Bellanya di mana? Tadi jalan ke arah musola, Bu. Jalan ke situ ya berarti. Yuk coba kita cari Bella. Yuk kita cari Bella. Selamat pagi Bella. Ngapain di
sini sendirian? Duduk Bu, nyambut sama Rani. Ngambek, kenapa? Kok ngambek-ngambek kan? Lagian Kristina sok kurangnya. Kristina sok. Sebentar. Ceritanya gimana kok bisa ngambek? Saya kan tadi Kami marah-marah karena kamu buang sampah tadi. Jadi lupa ya, karena lupa ya. Lupa adalah hal yang biasa. Bu Indah juga pernah lupa. Tapi bagaimana cara kita bisa mengantisipasi lupa? Bagaimana cara kita bisa memperbaiki kesalahan? Menurut kamu, kalau membuang sampah sembarangan itu benar nggak? Nggak benar. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih. Tentang apa? Menjaga kekompakan, terus menjaga kebersihan kelas. Berarti kamu kira-kira yang kamu lakukan tadi sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak ya. Sekarang kan kalau kamu sudah mengetahui kalau itu tidak sesuai, berarti kita harus memperbaiki diri. Indah di sini nggak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, bukan? Tapi fokus saya adalah pada bagaimana kita mencari solusi, gimana kita belajar menjadi lebih baik. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu? dan buang sampah sembarangan terus jangan tidak makan jam cukup. Makan sambil berjalan. Tadi makannya sambil jalan. Dan kenapa kok makan sambil jalan? Biasanya saya tadi udah sarapan apa Bu, tadi berangkat sekolah saya udah sarapan. Tapi jangan pengennya makan jam Oh gitu. Jadi tadi nggak sarapan. Nah ini berarti sebelum berangkat sekolah yang harus dilakukan adalah sarapan dulu, gitu ya. Kamu kan sudah tahu nih bagaimana solusinya, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Nah, cuma itu saja untuk memperbaiki. Apa yang bisa dilakukan untuk lebih baik lagi? Rani, saya minta maaf ya tadi karena udah sampai campur seorangnya. Iya, maaf ya. Kasih Rani, kamu sabar kerja ya. Oke, salaman, ayo salaman. Nah, sesama teman harus saling menyayangi. Oke, ini sudah mau masuk ya? Iya Bu. Sudah bermasuk. Sekarang kita kembali ke kelas. Sudah tidak ada debat lagi ya. Lain kali kita harus peduli terhadap lingkungan. Membuang sampah itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Yuk, sekarang jamnya Bu Indah toh? Nah, sekarang kita masuk ke kelas.
Kamu tahu kenapa Bu Indah manggil kamu? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu? Nah, jadi gini, tadi itu ada yang laporan sama Bu Indah kalau pas saya keluar pas ulangan tadi katanya kamu nyontek. Apa benar? Oh, tentu. Nggak benar ya? Berarti kamu tadi nggak nyontek? Tidak, Bu. Tidak. Benar nggak nyontek? Pada dasarnya itu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita itu agar bisa memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Bunda tanya lagi, kamu tadi benar nggak nyontek nggak? Ini nyontek, Bu. Nyontek? Nyonteknya yang seperti apa? Kan tadi kan saya tidak tahu soal logika. Ya. Terus saya bertanya ke Anissa, Hah? dia tidak menjawab, Bu. Jadi saya ambil aja kertas jawabannya. Oh gitu, jadi tadi kamu nggak bisa ngerjain nomor 3. Terus kamu berusaha untuk biar bisa gitu ya, biar bisa ngerjain caranya gimana. Terus kamu tanya sama Alisa, Iya. terus akhirnya jawabannya diambil. Oh seperti itu. Menurut kamu yang sudah kamu lakukan tadi itu benar apa enggak? Tidak. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, tidak ingat. Jadi dulu kita pernah menyepakati salah satu keyakinan kelas adalah harus jujur saat ulangan. Saat apapun kita harus jujur. Nah, jadi dari keyakinan kelas kita jujur, apakah kamu sudah melakukan jujur saat kita melakukan ulangan? Belum ya. Belum. Jadi kamu tadi belum jujur saat ulangan dengan tanya sama Alisa. Dan kenapa kok kamu tidak bisa mengerjakan soal nomor 3? Karena saya tidak belajar. Nggak belajar. Boleh Bu Indah tahu kenapa kamu nggak belajar? Bermain futsal. Terus habis itu main HP sampai jam 9. Oh jadi kemarin kamu main futsal, jadwal main futsal, terus main HP sampai ketiduran. Akhirnya nggak belajar. Nggak tahu kalau hari ini ulangan matematika. Lupa. Ya. Jadi hari ini kamu nggak belajar karena kamu main futsal. Kamu suka main futsal? Sudah banget, Bu. Suka. Oke. Ya setiap orang itu punya hobi. Bunda juga punya hobi. Tapi kita juga harus ingat tugas utama kita sebagai pelajar, tugas utama kamu adalah belajar. Maka kamu harus bisa membagi waktu. Misalnya mau futsal, bagaimana cara kamu membagi waktu? Kalau antara untuk belajar dan menyalurkan hobi, kira-kira kamu mau memperbaiki diri tidak? Caranya gimana cara memperbaiki dirinya? Main futsal saat pas malam minggu aja. Malam minggu aja main futsalnya. Kalau misalnya diajak main futsal selain malam itu gimana? Kalau Nggak mau? mau belajar aja. Oh mau belajar aja. Ya atau mungkin kalau memang pas ada jadwal futsal, nanti bisa untuk belajar dulu ya. Nah, belajar dulu. Terus kemudian diingat-ingat ulangan, apakah ada ulangan atau tidak. Belajar itu saat ulangan saja atau setiap saat kita harus belajar? Setiap saat harus belajar. Dari yang sudah Dava sampaikan tadi, berarti Dava mau memperbaiki diri ya. Iya. Mulai dari kapan Dava mau memperbaiki diri? Mulai dari sekarang. Dari sekarang ya, berarti Dava tidak boleh apa? Boleh nyontek. Oh, Harus jujur. dan harus jujur. Terima kasih. Kita harus jujur gitu ya. Harus konsisten. Semoga setelah ini Dava bisa belajar menjadi lebih baik lagi dan hal yang seperti ini tidak akan berulang lagi. Ya. Sekarang Dava bisa meninggalkan kelas. Ya, selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Saya merasa senang meskipun saya membuang sampah sembarangan, makan sambil berdiri, tapi saya tidak dimarahi, malah diajak mencari solusi agar tidak mengulangi kesalahan dan lebih berdoa.
Saya merasa nyaman meskipun saya nyontek saat ulangan, tapi saya tidak dimarahi dan tidak dihukum, tapi diajak mencari solusi agar tidak mengulangi kesalahan dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Indah.